Hey Screws, welcome to Breakdown Channel Universe. Film Dune, film fiksi luar angkasa yang disebut-sebut jadi original dari Star Wars, kemarin baru saja merilis trailer pertamanya yang ngetis karakter, creature, dan juga detail-detail lainnya yang bakal muncul di filmnya nanti. Jadi buat kamu yang penasaran dengan film ini, kali ini gue bakal nge-breakdown detail-detail penting yang ada di trailer Dune ini, yang mungkin bisa memberikan kita gambaran jelas dan juga petunjuk tentang potensi plot yang bakal hadir di filmnya nanti. So, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja ini dia trailer breakdown dari film Dune. Dune merupakan film adaptasi terbaru dari seri novel fiksi berjudul sama, Dune, karya Frank Herbert, yang digarap oleh sutradara ternama Denis Villeneuve, yang terkenal dengan film Arrival dan Blade Runner 2049. Film ini juga dibintangi oleh aktris dan aktor Hollywood ternama seperti Zendaya, Timothée Chalamet, Dave Bautista, dan juga Jason Momoa. Dune sendiri sebelumnya pernah diangkat ke dalam bentuk film di tahun 1984 yang digarap oleh David Lynch, dan juga pernah diangkat ke miniseries berjudul Frank Herbert Dune yang digarap oleh John Harrison. Film ini mengambil latar belakang 20 juta tahun di masa depan dan menceritakan tentang persaingan antar faksi di galaksi untuk memperebutkan sebuah planet dengan sumber daya alam khusus, di mana planet ini bernama Arrakis. Trailer dibuka dengan karakter Paul Atreides, si karakter utama yang diperankan oleh Timothée Chalamet yang sedang melihat kilasan masa depan dirinya yang berada di planet Arrakis. Planet Arrakis sendiri merupakan sebuah planet berpasir dan juga sumber satu-satunya dari sebuah sumber daya alam langka bernama melange atau yang biasa disebut dengan spice. Spice biasanya digunakan untuk dikonsumsi sebagai ramuan yang nantinya bakal memberikan penggunanya umur yang panjang, tubuh yang kuat, dan juga meningkatkan persepsi mereka. Spice juga digunakan untuk memanipulasi jarak antar planet untuk mempermudah perjalanan luar angkasa atau yang dikenal dengan nama space folding. Di planet ini, Paul digambarkan bertemu dan berhubungan romantis dengan Shani Kynes yang diperankan oleh Zendaya yang merupakan seorang wanita dari suku planet Asia Arrakis bernama Fremen. Shani sendiri di novel dan di film terdahulunya diceritakan sebagai kekasih dari Paul Atreides yang nantinya akan menjadi ratu dari Paul saat dia menguasai planet Arrakis dan memimpin para Fremen di sana. Setelah melihat masa depan, Paul Atreides lalu terbangun di rumahnya yang ada di planet Caladan. Bila merujuk ke novel dan filmnya, Paul Atreides digambarkan sebagai seorang pangeran dari House of Atreides, salah satu keluarga bangsawan dari Kekaisaran Galaktik Padishah yang menguasai planet Caladan. Paul juga merupakan Kwisatz Haderach atau orang terpilih yang memiliki kekuatan untuk melihat masa lalu dan masa depan, serta bisa memanipulasi fenomena alam di berbagai planet dalam universe Dune. Paul Atreides merupakan putra satu-satunya dari pasangan Duke Leto Atreides, pimpinan dari House of Atreides, dan juga Lady Jessica yang merupakan mantan anggota dari sekte kuno bernama Bene Gesserit. Bene Gesserit adalah sekte yang keseluruhan anggotanya adalah wanita yang memiliki kekuatan psikis dan biasanya bekerja sebagai penasihat kekaisaran. Di trailer, scene lalu berpindah memperlihatkan Paul dan juga ibunya Lady Jessica yang melihat seluruh koloni Atreides di planet Arrakis yang hancur terbakar karena serangan pasukan House of Harkonnen dan juga Sardaukar. House of Harkonnen sendiri merupakan salah satu keluarga bangsawan di Kekaisaran Padishah yang menguasai planet Giedi Prime, sebuah planet yang didominasi oleh industri. Selain itu, House of Harkonnen juga terkenal atas reputasinya yang begitu haus kekuasaan, penuh kebencian, dan juga brutal. Sedangkan Sardaukar merupakan pasukan elit dari Kekaisaran Padishah yang berasal dari planet Salusa Secondus, sebuah planet yang jadi penjara bagi seluruh penjahat di galaksi. Pasukan Sardaukar sengaja dilatih di planet ini untuk membuat mereka menjadi pasukan militer yang paling brutal dan mengerikan di seluruh galaksi. Di sini ini Paul juga menyebutkan kata The Crusade is coming, yang jika di novelnya merefer pada istilah jihad yang merupakan perjuangan untuk menuntut keadilan dari para penjajah, atau merupakan aksi perjuangan dari kelompok Fremen dan juga Atreides yang melawan penjajah mereka, yaitu House of Harkonnen dan juga Kekaisaran Padishah. Scene kemudian berlanjut memperlihatkan Paul bersama dengan seorang wanita tua berbaju serba hitam di sebuah ruangan perpustakaan, di mana wanita ini kemudian menanyakan kepada Paul, "Apakah kamu sering bermimpi tentang segala sesuatu yang akan terjadi nantinya?" Dan Paul pun menjawab, "Ya." Wanita ini sendiri adalah Gaius Helen Mohaim, seorang pemimpin dan penyihir paling kuat di sekte Bene Gesserit yang disebut dengan nama Reverend Mother.
Tidak hanya itu, Gaius Helen Mohiam juga merupakan seorang penasihat untuk Kaisar Shaddam IV, pemimpin dari Kekaisaran Padishah. Karakter Gaius Helen Mohiam sendiri di film ini nantinya akan diperankan oleh Charlotte Rampling. Gaius kemudian melakukan sebuah tes bernama Gom Jabar Test kepada Paul Atreides untuk menentukan apakah dia adalah seorang Kwisatz Haderach. Dalam tes ini, kita melihat Paul yang disuruh untuk meletakkan tangannya di sebuah kota kecil misterius yang dikatakan oleh Gaius berisi kesakitan. Di tes itu juga Gaius mengarahkan jarum berisi racun metasianid di leher Paul Atreides dan mengatakan kalau sampai Paul mengeluarkan tangannya dari kotak itu, maka Paul akan mati. Jika di novel dan di film, Gom Jabar Test sendiri digambarkan dibuat oleh sekte Bene Gesserit untuk melihat atau mengetahui superioritas seseorang, seperti apa karakternya, kekuatan apa yang dia kendalikan, dan sejauh mana potensinya, dengan menggunakan medium, tekanan psikologis, dan juga ketakutan. Scene kemudian berpindah memperlihatkan tampilan planet Caladan, planet di bawah kekuasaan House of Atreides yang merupakan planet yang didominasi oleh lautan. Berikutnya, Paul Atreides kini terlihat melakukan latihannya dengan guru bertarungnya bernama Gurney Halleck yang merupakan petarung terkuat di Caladan dan jadi jenderal militer untuk pasukan House of Atreides. Karakter Gurney Halleck sendiri nantinya akan diperankan oleh aktor Josh Brolin yang terkenal dengan perannya sebagai Thanos. Paul dan Gurney kemudian bertarung dengan menggunakan sarung tangan Holtzman yang memberikan mereka energi shield transparan yang dapat melindungi tubuh mereka dari serangan. Scene selanjutnya, ayah dari Paul, Duke Leto, kini terlihat sedang mempelajari sebuah artefak kuno berisi sejarah dari House of Atreides, diikuti dengan narasi dari karakter Lady Jessica yang menyuruh Paul untuk mempelajari cara memimpin orang lain seperti yang dilakukan leluhurnya. Kita juga kemudian diperlihatkan dengan Lady Jessica, istri dari Duke Leto yang diperankan oleh Rebecca Ferguson di istana milik House of Atreides. Paul kemudian menyebutkan kalau ayahnya Duke Leto yang kini menguasai seluruh planet sedang terancam untuk kehilangan itu semua. Di mana hal ini merefer kepada cerita kalau Duke Leto nantinya akan dijebak di planet Arrakis dan diserang oleh pasukan House of Harkonnen dan Sardaukar. Berikutnya, Duke Leto bersama Lady Jessica, Paul Atreides, dan seluruh pasukan Atreides kini mulai berpindah ke planet Arrakis dengan kapal Carry-All, yang merupakan kapal yang khusus dibuat sebagai alat transportasi bagi tim penambang di planet Arrakis. Di novel dan film terdahulunya, House of Atreides sendiri diperintah oleh Kaisar Shaddam IV untuk pergi ke planet Arrakis dan memerintah di sana, di mana sebenarnya itu adalah sebuah jebakan yang sengaja disiapkan oleh Kaisar untuk menghancurkan House of Atreides yang bekerja sama dengan House of Harkonnen, musuh dari House of Atreides di planet Arrakis. Kaisar Shaddam keempat juga memerintahkan pasukan Harkonnen dan Sardaukar untuk membunuh Paul Atreides setelah dirinya diberi peringatan oleh para Spacing Guild bahwa Paul Atreides akan mengancam kekuasaan Kaisar Shaddam IV. Spacing Guild sendiri merupakan organisasi yang mendominasi galaksi dalam bidang keuangan dan perjalanan luar angkasa. Para anggota organisasi ini merupakan makhluk mutasi berkekuatan khusus yang mendapatkan kekuatannya dari mengkonsumsi spice. Paul pun kemudian berjalan bersama gurunya Gurney Halleck dan juga Thufir Hawat yang merupakan seorang mentat yang jadi kepala keamanan dari House of Atreides yang nantinya akan diperankan oleh Stephen McKinley. Mentat sendiri dalam universe Dune merupakan spesies manusia berotak komputer yang punya kemampuan untuk mengkalkulasi dan menganalisa data dalam jumlah yang sangat besar. Mentat juga punya kemampuan untuk berpikir cepat dan memberikan solusi serta prediksi atas suatu masalah. Paul lalu bertemu dengan gurunya yaitu Duncan Idaho yang diperankan oleh aktor Jason Momoa. Duncan Idaho sendiri di Dune diceritakan sebagai seorang ahli pedang dan juga tangan kanan dari Duke Leto, ayah dari Paul. Berikutnya, kita lalu diperlihatkan dengan karakter Stilgar, pemimpin dari klan Sith Tabr, salah satu suku asli Fremen di planet Arrakis yang diperankan oleh aktor Javier Bardem. Karakter Stilgar sendiri di scene ini terlihat memiliki mata warna biru yang merupakan tanda bahwa dia adalah seorang pengguna spice. Scene kemudian berpindah menunjukkan pasukan House of Harkonnen dan Sardaukar yang sepertinya akan dipimpin oleh Glossu Raban yang diperankan oleh Dave Bautista. Glossu Raban atau yang dijuluki dengan nama The Beast merupakan keponakan dari pemimpin House of Harkonnen, Baron Vladimir Harkonnen. Glossu Raban juga adalah seorang prajurit yang sadis dan brutal yang merupakan kakak dari Feyd Rautha. Di film Dune ini, Glossu Raban memiliki tampilan berbeda dari versi sebelumnya, dengan memiliki tampilan putih pucat dan kepala yang botak. Di trailer ini, kita juga diperlihatkan dengan karakter Vladimir Harkonnen yang menyuruh Glossu Raban untuk membunuh seluruh House of Atreides yang ada di planet Arrakis.
Scene ini kemudian dilanjutkan dengan pasukan Sardaukar dan Harkonnen, pimpinan Glosuraban yang berhasil menghancurkan tempat House of Atreides di planet Arrakis. Scene kemudian berlanjut memperlihatkan Paul yang berbicara dengan Dr. Wellington Yueh, seorang dokter dan juga ilmuwan yang melayani House of Atreides, di mana karakter ini nantinya akan diperankan oleh aktor bernama Chang Chen. Di film dan novelnya, Dr. Wellington juga diceritakan sebagai seorang mata-mata dari House of Harkonnen di House of Atreides, yang kemudian mengkhianati Duke Leto Atreides dan seluruh Atreides di planet Arrakis. Dr. Wellington sendiri mengkhianati mereka untuk bisa menyelamatkan keluarganya yang disandra oleh Baron Vladimir Harkonnen. Selanjutnya, Paul Atreides kemudian berbicara dengan Duncan Idaho soal keluarganya yang dibunuh satu persatu, dan Duncan Idaho pun merespon, "Ayo kita lawan para iblis itu." Scene kemudian berpindah memperlihatkan Duncan Idaho yang memimpin pasukan Atreides untuk melawan pasukan Harkonnen dan Sardaukar, di mana dalam pertempuran itu, Duncan Idaho terlihat berhasil menebas banyak tentara yang menggunakan Holtzman Shield. Selanjutnya, kita lalu melihat Paul Atreides yang bertemu untuk pertama kalinya dengan Shani Kynes di planet Arrakis. Mereka berdua terlihat memakai armor khusus bernama Steel Suit yang digunakan untuk menjaga suhu tubuh dan cairan tubuh penggunanya agar tetap stabil dari iklim ekstrim di planet Arrakis. Scene selanjutnya kita lalu diperlihatkan dengan pesawat Ornithopter dan juga Flyer yang digunakan dalam pertempuran antara pasukan Atreides dengan pasukan Sardaukar dan Harkonnen. Scene lalu berpindah memperlihatkan Baron Vladimir Harkonnen yang diperankan oleh Stellan Skarsgård muncul dari sebuah kolam lumpur. Baron Vladimir Harkonnen sendiri merupakan pemimpin dari House of Harkonnen dan penguasa dari planet Giedi Prime. Baron juga identik dengan mukanya yang jelek dan juga tubuhnya yang sangat gendut, yang bahkan membuat dirinya tidak bisa berjalan tanpa alat bantu. Ada kemungkinan kolam lumpur tempat Baron muncul ini berisi dengan spice yang nantinya bakal membantu Baron untuk berjalan. Atau mungkin di filmnya nanti kita akan melihat Baron yang menggunakan alat anti-gravity bernama Suspensor yang membuat Baron bisa melayang di udara seperti yang ada di film terdahulunya. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Paul yang memberikan sebuah salam penghormatan kepada seorang tentara Fremen yang tidak diketahui namanya, di mana ada kemungkinan di filmnya nanti kita bakal melihat Paul yang akan memimpin para tentara Fremen untuk melawan pasukan Harkonnen dan Sardaukar. Scene lalu berlanjut memperlihatkan Gurney Halleck dan juga Paul Atreides yang kabur dengan pesawat Carry-All dari serangan Sandworm yang menghancurkan sebuah bangunan di penambangan spice milik House of Atreides. Sandworm sendiri merupakan sesosok makhluk buas di planet Akaris yang hidup di dalam pasir dan selalu menyerang objek yang bergerak serta mengeluarkan getaran. Sandworm juga merupakan salah satu faktor penting yang menciptakan ekosistem bagi hadirnya spice di planet Arrakis. Selanjutnya kita lalu melihat Dr. Wellington Yueh yang sepertinya memimpin pasukan Harkonnen untuk menyerang pasukan Atreides. Di film ini ada juga kemungkinan Dr. Wellington Yueh bakal membantu pasukan Harkonnen dan mendisable seluruh shield dan senjata milik pasukan Atreides seperti yang terjadi di filmnya yang dulu. Di scene lain, kita lalu ditunjukkan dengan karakter Dr. Liet Kynes yang diperankan oleh Sharon Duncan Webster. Di novel, Dr. Liet Kynes merupakan seorang ilmuwan Fremen yang meneliti tentang segala sesuatu di planet Arrakis. Dr. Liet Kynes juga merupakan ayah dari Shani Kynes, dan dikarenakan pemeran karakter ini adalah wanita, sepertinya kita bakal melihat perubahan Dr. Liet Kynes menjadi ibu dari Shani Kynes di filmnya nanti. Selanjutnya kita lalu ditunjukkan dengan karakter Glosuraban yang memimpin pasukan House of Harkonnen yang terlihat memiliki tampilan sama dengan Glosuraban, yaitu kulit putih pucat, kepala botak, dan armor hitam. Scene lalu berpindah menunjukkan kepada kita karakter Duke Leto yang terlihat membunuh seseorang yang sepertinya telah menusuk Duke Leto dan membuatnya sekarat. Di novel dan film, Duke Leto sendiri diceritakan mati dibunuh oleh Dr. Wellington Yueh yang berkhianat kepadanya. Sebelum mati, Dr. Wellington Yueh kemudian memanfaatkan tubuh Duke Leto untuk membunuh Baron Vladimir Harkonnen dengan cara menanamkan racun di gigi Duke Leto. Namun akhirnya usaha ini pun gagal dan Dr. Wellington Yueh pun akhirnya mati terbunuh. Di scene lain, kita lalu melihat Paul Atreides yang berkonflik dengan kelompok Fremen pimpinan Stilgar. Sebelum akhirnya, dia bergabung dengan kelompok itu dan menjadi pimpinan di sana. Saat bergabung dengan kelompok Fremen, Paul Atreides sendiri diceritakan mengambil nama baru yaitu Paul Muad'Dib, yang berarti tikus bayangan di bulan kedua. Scene lalu berlanjut dengan narasi dari Paul Atreides yang mengutip sedikit quote dari pembuat novel Frank Herbert, yaitu, "Aku tidak boleh takut. Takut adalah pembunuh pikiran. Ketika ketakutan hilang, segala sesuatu akan hilang dan hanya aku yang akan bertahan."
Scene ini diikuti dengan Paul Atreides yang bertemu dengan seorang pria yang adalah Duncan Idaho yang kemudian memanggilnya Duke dan bersedih atas kematian ayah Paul yaitu Duke Leto. Di novel dan filmnya, Duncan Idaho sendiri diceritakan terbunuh setelah dia dengan hebatnya membunuh 19 pasukan Sardaukar seorang diri. Nah, melihat popularitas dari karakter Duncan Idaho dan juga aktor Jason Momoa yang memerankan karakter ini, ada kemungkinan Duncan Idaho tidak akan dimatikan dalam film ini, melainkan karakter Gurney Halleck lah yang akan dimatikan di filmnya nanti. Selanjutnya, kita kemudian melihat Paul Atreides yang kini dihormati sebagai pemimpin dari kelompok Fremen. Di filmnya, Paul Atreides bersama dengan ibunya Lady Jessica diceritakan sudah menjadi pemimpin bagi kelompok Fremen dan melatih para Fremen untuk membangun peradaban mereka di planet Arrakis. Paul dan Lady Jessica juga melatih mereka menjadi tentara yang modern dengan menggunakan senjata pasukan Atreides, yaitu pedang Soundwave bernama Wyrmding Modules dan perisai Holtzman. Trailer ini lalu berakhir dengan adegan Paul dan juga Lady Jessica yang kabur dari cacing besar Alaska. Maksudnya sandworm yang datang mengejar mereka. Mereka pun akhirnya terjebak di antara bebatuan dan terlihat seperti ingin melawan atau menjinakkan sandworm ini. Di filmnya, adegan ini sendiri terjadi ketika Paul dan juga Lady Jessica berhasil kabur dari pasukan Harkonnen. Mereka pun kabur dengan menggunakan alat penghasil getaran bernama Thumper dan bisa mengecoh para sandworm sampai akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan diri dan bergabung dengan kelompok Fremen. Paul sendiri diceritakan berhasil untuk menjinakkan para sandworm yang kemudian digunakannya untuk melawan pasukan Harkonnen dan Sardaukar, di mana hal ini kemungkinan besar juga akan diadaptasi di film terbarunya nanti. Nah, soundtrack trailer dari film ini juga cukup ikonik dan easy listening dari band rock Pink Floyd yang berjudul Eclipse yang dirilis di tahun 1973. Selain karakter-karakter yang muncul dalam trailer ini, ternyata ada juga karakter lain yang nantinya bakal muncul di filmnya, seperti Peter De Vries, seorang metad yang menjadi penasehat dan ahli strategi bagi House of Harkonnen yang diperankan oleh David Dastmalchian. Lalu ada karakter Harah yang jika di novel merupakan istri kedua dari Paul Atreides yang merupakan janda dari seorang Fremen bernama Jamis. Karakter ini nantinya akan diperankan oleh seorang aktris bernama Gloria Obiano. Dan terakhir ada karakter Jamis yang jika di film dan novel diceritakan sebagai seorang Fremen yang pertama kali menyambut Paul dan Lady Jessica ke kelompok Sith Tower. Jamis juga merupakan orang yang menjadikan Lady Jessica sebagai Reverend Mother atau ibu pendeta bagi para penduduk Fremen dengan medium Water of Life. Karakter ini sendiri nantinya akan diperankan oleh seorang aktor bernama Babs Olusamokum. Ada kemungkinan juga film ini bakal mengadaptasi secara keseluruhan cerita utama dari novel Dune dan juga filmnya yang dulu yang bakal memberikan kepada kita cerita perjalanan Paul Atreides sebagai pemimpin Fremen serta kehancuran House of Atreides, Harkonnen, dan juga kekaisaran Padishah. Nah, karakter lain dari novel seperti Alia Atreides yang merupakan adik perempuan dari Paul, Feyd Rautha, saudara dari Glosuraban, Spacing Guild, Princess Irulan, anak dari Kaisar Shadow 4, dan Nefut, pegawai dari Baron Vladimir Harkonnen, kemungkinan juga bakal diadaptasi untuk melengkapi cerita yang ada di film ini. Film ini sendiri dikabarkan akan dibagi menjadi dua bagian, di mana bagian pertamanya akan dirilis pada 18 Desember 2020 mendatang. So, menurut kamu apakah cerita fiksi ilmiah yang epik yang punya deretan bintang Hollywood ini bakal berhasil mensukseskan film Dune remake ini? Kita lihat saja nanti pada perilisan filmnya. Dan jangan lupa juga untuk tulis komentar di bawah kalau mungkin ada detail-detail penting lainnya yang gua lewatkan. So, sampai di sini aja video panjang ini, dan buat kalian yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe di bawah. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.